berada di rumah lab tercinta kita ini. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf, baik itu staf perpustakaan maupun staf TU. Dan sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu karena Bapak Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk kegiatan hari ini, yaitu kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Ini adalah salah satu tugas saya sebagai guru penggerak di modul 1.4, calon guru penggerak angkatan 8 bersama saya Sekarwangi. Oke Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar mengenai budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah sesuatu yang kita lakukan. Anak-anak yang melakukan itu terus menerus berkesinambungan dan dicontoh oleh sekolah lain misalnya, sehingga terbentuklah budaya positif sekolah gitu. Ada konsep inti budaya positif apa saja ya? Di sini ada 7. Paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar, kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga. Kita ke slide berikutnya. Perubahan paradigma belajar. Jadi di kurikulum Merdeka Belajar kita terjadi adanya perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih itu berdiferensiasi? Berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Kalau zaman dulu pembelajaran itu berpusat kepada guru, ya kan? Ya tidak. Nah kalau sekarang di kurikulum Merdeka, pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Kenapa? Karena murid bisa nantinya menjadi mandiri, inovatif, kreatif sesuai yang diinginkan oleh profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi, di sini kita sebagai guru disuruh untuk melatih anak didik kita. Nah, disiplin positif itu ada 2 dimensi Bapak Ibu. Yang pertama dari intrinsik dan yang kedua dari ekstrinsik. Dari ekstrinsik itu dari luar. Contohnya apa? Misalnya anak-anak itu kita suruh buang sampah di tempatnya. Nah, ketika kita tidak ada, anak-anak itu buangnya sembarangan. Tetapi ketika ada guru, anak itu baru buangnya di tong sampah. Karena ada apa? Ada faktor dari luar, yaitu kita dari guru. Mereka kita sebagai guru, kita harus menanamkan disiplin positif itu dari intrinsik, yaitu dari dalam diri. Selanjutnya, yaitu ada kebutuhan dasar manusia. Ini penting Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan kita memiliki tujuan tertentu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Jadi, kenapa kita makan? Karena perut kita lapar. Ada kebutuhan yang harus kita penuhi. Kita penuhi di sini. Seperti itu. Nah, lanjut. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Inilah yang menyebabkan kenapa mungkin anak-anak didik kita itu melakukan kesalahan. Di antaranya ada 1, bertahan hidup, 2, kasih sayang dan rasa terima, 3, penguasaan, 4, kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Nah, pelanggaran apa yang kalau anak-anak murid biasanya mereka lakukan gitu? Misalnya, kebanyakan ya, ibu bapak lagi di dalam kelas, lagi menjelaskan.
menjelaskan atau sedang memberikan tugas kepadanya, tiba-tiba ada anak yang makan, ya kan? Ada nggak? Banyak ya. Kenapa? Karena ada salah satu kebutuhan, 5 dasar kebutuhan manusia ini dia tidak terpenuhi. Apa? Nih, kebutuhan bertahan hidup untuk makan. Coba tanya. Nah, kenapa kamu makan di kelas? Ini kan saat jam pelajaran. Bu, saya kan tadi pagi belum sarapan. Iya enggak? Iya enggak? Iya. Kebutuhan itu yang ingin anak itu penuhi. Di sini kita memasuki motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia. Nah, sama seperti yang tadi, motivasi perilaku manusia juga didasarkan oleh 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. X itu dari luar, kalau in dari dalam. Yang pertama, kalau dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi dia melakukan apapun itu misalnya karena pengen diberi hadiah gitu kan. Ada 3 hukuman, konsekuensi, restitusi, ciri-ciri. Jadi kita biasa ya kalau guru itu kan, saya pribadi saya termasuk di dalam hukum waktu itu. Nah, kalau hukuman, Bu, tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau fisikis. Misalnya seperti ini, dia terlambat datang, si A terlambat datang, gurunya langsung bilang, kamu terlambat datang, sekarang lari 10 kali putaran lapangan. Itu termasuk hukuman. Kenapa? Tiba-tiba. Iya enggak? Kita kalau kasih hukuman tiba-tiba enggak? Langsung cek. Oh, ini anak harus buang sampah. Iya kan? Iya enggak? Iya, secara tiba-tiba. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nih, di sini kita bisa lihat. Saya itu seperti apa ya dulu? Di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Ada 5 posisi kontrol. Kita guru bisa menjadi diri kita itu bisa menjadi 5 kontrol ini. Atau 3, oh saya ini penghukum, suka hukum, ya kan? Saya kalau anak nggak bisa apa-apa saya marahin gitu, verbal. Kalau dimarah-marah itu kata-kata kasar itu termasuk hukuman verbal. Nah, lanjut mengenai contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ayo konsentrasi, nanti ada pertanyaan. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kata-katanya hormat pada bendera selama 1 jam. Itu termasuk 5 apa tadi? Posisi kontrol yang mana? Penghukum. Tiba-tiba merugikan murid, tidak ada kesepakatan. Iya kan? Lanjut, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Ini posisi kontrol mana? Iya, bapak merasa bersalah. Kenapa? Di sini ada mengecewakan. Kamu kok gitu kali? Ibu sedih, ibu kecewa sama kamu. Sehingga ada rasa penyesalan di murid itu orang. Lanjut. Yang ketiga, ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak yang ya sekali ini yang sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Itu posisi teman. Lanjut, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan sekuensinya? Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Ini posisi kontrol apa? Pemantau. Kira adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu termasuk posisi kontrol manajer. Di antara kelima posisi kontrol tadi, apa aja? Yang pertama sebagai penghukum,
adalah iya, bagus sekali, manajer. Karena dia tidak menghakimi, dia tidak menghukum, dia bukan sebagai teman yang bisa saja murid itu tidak menghargai kita. Manajer ini selain memang dia baik, di sini dipertanyakan solusinya apa dari diri dia sendiri. Coba ini ada pertanyaan. Posisi kontrol apakah aku? Perhatikan kata-katanya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo, posisi kontrol apa? Iya, benar sekali. Ayo, apakah benar? 1, 2, 3. Iya, pembuat rasa bersalah. Tepuk tangan buat ibu-ibu semua. Berarti konsentrasi. Luar biasa. Oke, pertanyaan kedua. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, apakah benar? Iya, benar. Tepuk tangan. Berarti Bapak Ibu sudah mengetahui posisi kontrol mana yang nantinya kita di semester ke depan yang akan kita lakukan. Lanjut, keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa di sini dibuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa Bu? Iya, ayo ada lagi, bagus. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk teman-teman kita ini. Luar biasa. Iya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Bapak Ibu, kalau pergi ke kota atau jalan-jalan hari Minggu ke Kuala gitu ya, itu naik sepeda motor pakai apa? Hah? Pakai ban, ya betul. Untuk melindungi kita pakai apa? Pakai helm. Pakai helm itu kenapa? Karena peraturan. Karena ada polisi ya. Takut ditilang. Iya. Iya, bagus sekali untuk keselamatan. Bagus sekali, tepuk tangan. Berarti Ibu sudah meyakini bahwasanya helm itu dipakai bukan untuk ada polisi, tetapi untuk keyakinan kita, diri kita bahwasanya helm itu digunakan untuk keselamatan.